Puluhan siswa SMP Negeri 8 Kota Kupang mengalami dugaan keracunan makanan bergizi gratis dan harus dilarikan ke sejumlah rumah sakit di Kota Kupang, Selasa, tanggal 22 Juli. Sebanyak 80 siswa dirawat di Rumah Sakit Umum Mamami, 18 siswa di RSUD SK Lerik, dan 27 siswa lainnya di Rumah Sakit Siloam Kupang. Para siswa memenuhi ruang instalasi gawat darurat dan mendapat pendampingan dari orang tua serta guru. Pihak sekolah langsung meliburkan kegiatan belajar mengajar untuk sementara waktu. Siswa yang tidak menunjukkan gejala gangguan kesehatan dipulangkan, sementara siswa yang mengeluh sakit langsung dirujuk ke rumah sakit menggunakan ambulans. Korban keracunan berasal dari berbagai jenjang, mulai dari kelas 7, 8, hingga 9. Direktur RSU Mamami, Dr. Elvino Krisananta Manave, menyebutkan bahwa gejala umum yang dialami para siswa meliputi nyeri perut, muntah, dan diare. Hingga saat ini, kami sudah menangani 80 siswa di IGD. Sebagian besar datang dalam kondisi dehidrasi, dan langsung kami pasang infus. Dugaan sementara, keracunan berasal dari makanan yang dikonsumsi pada Senin kemarin. Beberapa siswa mengatakan makanan terasa tidak enak dan tampak tidak disiapkan dengan baik, jelas Dr. Elvino. Makanan gratis yang kemarin. Itu kemarin apa aja? Menu apa saja kemarin? Sayur, tahu teri, yang sudah campur terigu sama daging sapi. Rendang itu kayak berbusa. Oh, rendangnya berbusa. Itu Makanan yang kemarin ya. Jadi sakit. Baru dibagi hari ini. Dari kemarin. Makanan yang kemarin sakitnya hari ini ya. Dari kemarin. Kata kemarin setelah makan. Setelah makan habis mau rasa mual. Mual sampai sekarang. Sudah agak baik. Sudah kesubaga ya dari kemarin. Siang kok makan siang kemarin. Tadi mulai mual-mual dari jam berapa sakitnya? Kemarin dari setelah makan tuh istirahat 10.53. Mulai setelah makan, setelah antar tempat bekalnya datang sini Mulai sakit. sudah Sempat muntah? Tidak. Sampai muntah ya. kami sempat Dia rasanya apa? Mual-mual saja. Tapi perut perih. Perut sakit ya. Berdua juga ada juga berdua. tadi malam balik kamar mandi. Bolak-balik kamar mandi dari kemana? Sampai BAB ya? Oh, misalnya sampai mencari juga. Oh, Saya mau mati hari ini saat demi anak saya. Bapak tolong dulu Bapak. Bapak tolong dari sebelah mati, tolong tangkap ini peristiwa dulu. Orang yang menjalankan ini juga dulu. Bapak tolong dulu. Kami yang ada tidak tolong mati kalau tidak. Tolong Bapak. Bapak Ibu, Mas, mohon pastikan anak-anak Bapak Ibu, mohon pastikan. Setengah 8 kami mulai dengan KBM dan saat itu anak-anak sudah bolak-balik ke kamar mandi kurang lebih sampai 4-5 kali. Karena mereka sudah bolak-balik 4-5 kali, maka guru mengarahkan mereka ke UKS. Sampai awalnya tuh 18 anak. Saya mengecek ke ruang UKS ada 18 anak, maka kami langsung menangani. Kami beri air hangat, air putih hangat dan menggosok perut mereka dengan minyak air putih. Terlama berselang 5 menit, 10 menit pun datanglah banyak anak, puluhan anak, bahkan ratusan anak. Sehingga terhadap kejadian itu saya langsung menghubungi Dinas Pendidikan bahwa ada kejadian luar biasa dan mohon petunjuk. Selanjutnya saya menghubungi Puskesmas Oisapah untuk dalam keadaan darurat dan kemudian kami mengambil langkah untuk membawa anak-anak ke rumah sakit SK Lerik. Pertama kami 3 mobil bolak-balik pakai Maxim, ada guru punya mobil, dan kemudian kami setelah Dinas Kesehatan tahu, kami dibantu dengan mobil ambulans, dengan balai penanganan bencana, kemudian anak-anak didistribusikan ke 3 rumah sakit. Posisi kami hanya mampu untuk menanggulangi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak.
kemudian saya tidak bisa memastikan bahwa penyebab dari kejadian luar biasa ini karena makan gizi gratis. Saya tidak bisa mengambil kesimpulan itu karena ada pihak yang lebih berwenang. Ada berapa siswa yang? Ada 100 lebih yang dibawa ke rumah sakit. Tadi ada informasi bahwa kondisi sakit perut itu sudah dialami sejak kemarin. Sejak kemarin. Jadi setelah saya tanya mereka, identifikasikan mereka, kamu rasa sakitnya dari kapan? Dari kemarin, Ibu. Loh, kenapa kamu datang ke sekolah, Ibu? Karena kami mau belajar, makanya kami datang ke sekolah. Tadi kalau bisa Ibu sampaikan, perjelas menu apa saja yang tadi pagi mereka makan? Ini makannya bukan hari ini, Pak. Ya, makan hari ini kami belum bagikan. Itu Pak Dong bisa lihat, masih ada di panggung, kami belum bagikan sekali. Makanan kemarin, jadi menu makan kemarin itu ada nasi putih, ada daging sapi, ada sayur buncis dan bunga pepaya, ada tahu, dan ada buah. Yang saya sempat lihat tuh pisang. Ini yang menyediakan SPP di mana? Kapal 5. Kapal 5. Saya juga sudah mengkonfirmasi ke beliau bahwa tapi saya juga tidak beritahu bahwa ini saya hanya bahwa kami sedang mengalami kejadian luar biasa. Ini hari ke berapa untuk pembagian makanan? Kami sudah terlaksana sejak tanggal 17 Februari. Kami merupakan sekolah pertama penerima manfaat dari makan gizi gratis ini, dan pernah juga kami sekolah uji coba oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, sekolah sebagai sekolah uji coba karena siswa kami tergolong banyak 1.050. Berarti yang dilayani itu 1.050 setiap hari itu 1.050, dan tugas sekolah hanya mendistribusikan. Tugas kami untuk mendistribusikan setiap jam istirahat Pak, jam 10. Bu, kira-kira ada temuan di makanannya, ada ulat atau apapun? Karena kami tidak makan, kami tidak lihat bahwa kami tidak melihat bahwa ada gejala apapun. Hanya memang kalau ada basi, saya langsung mengkonfirmasikan ke dapur. Dia ke kesehatan. Ya. Tapi sejauh ini Pak, basi itu baru 2 kali, dan kejadian yang luar biasa baru kali ini. Sehingga sekali lagi saya tidak bisa memastikan penyebabnya. Kedua, mungkin lewat media kepada orang tua murid saya. Pertama, saya atas nama sekolah memohon maaf kalau sampai kejadian ini membuat suasana menjadi tidak nyaman. Tapi ini kejadian di luar dugaan saya. Saya sudah menyerahkan semua kepada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan berbagai pihak untuk mengatasi. Sekali lagi saya mohon kepada orang tua murid, jangan panik. Kami sekolah tetap akan memberikan layanan yang terbaik buat anak-anak kami. Makanan bergizi gratis. Ya, baik. Jadi yang pertama, terima kasih teman-teman sudah mengerti wawancaranya di sini. Biar di dalam itu kasihan kan lagi penanganan pertama tuh, nanti mengganggu jalur penanganan kesehatan dokter perawat. Yang kedua, ini bentuk pemerintah kota respon cepat. Saya hadir bersama Pak Dandim, Pak Dandim ada di sini, Pak Wakapolres ada, Pak Ketua DPR ada. Ini artinya kita bereaksi cepat. Yang paling pertama adalah keselamatan pasien, betul dong? Kita jangan berdebat lain-lain, sementara orang butuh tindakan penyelamatan, betul masih berdebat ini itu. Jadi kita tolong dulu pasiennya diinfus, kalau ada yang lemas dipasang infusnya, ada yang sudah stabil boleh dipulangkan. Pokoknya penanganan pertama terhadap pasien itu bagi saya yang paling penting. Setelah itu kalau manajemen masalah itu kan ada tahapannya. Setelah itu kita evaluasi dari mana, kenapa, kalau keracunannya atau misalkan mencet diarenya massal, berarti ada makanan yang dimakan bareng, dimakan bersama-sama ya toh, kan begitu. Berarti kita telusuri makannya kapan, misalkan kemarin siang kita lihat, kemarin siang kita periksa apakah sayurnya, apakah dagingnya, apakah nasinya, begitu. Ada tahapannya. Kalau sekarang kan ini baru terjadi, makanya kita langsung hadir. Sekarang ini baru terjadi, penanganan pertama adalah keselamatan pasien. Kalau kita sibuk berdebat nasinya atau sayurnya atau dagingnya, sementara orang lagi dehidrasi, orang lagi butuh infus, kita berdebat gitu. Jadi teman-teman sabar, kasih waktu 1-2 hari, nanti habis ini kita periksa, pasti harus ada tindak lanjut, harus ada evaluasi supaya tidak terulang lagi, ya kan? Nah, tapi saya pun kalau ditanya dari mana Pak Wali, itu dari sayur atau daging, ya belum tahu juga, ya kan? Apakah itu keracunan MBG? Ya kita belum tahu juga, kan kita periksa dulu, nanti darahnya diperiksa, fesesnya diperiksa di laboratorium, dibawa ke pemeriksaan penunjang. Fesesnya diambil, dibawa ke laboratorium, dicek. Gitu. Nanti ada diagnosa dari dokter, kita tunggu. Ini kan baru terjadi, belum ada diagnosa nih kan, anamnesa, penanganan dulu, pemeriksaan lanjut, nanti ada diagnosa, oh ternyata ini anak-anak keracunan.
kita telusuri keracunannya dari mana. Tapi ini terjadi dalam satu lokasi. Ini anak-anak yang keracunan makanan di SMP 8. SMP 8. Ini anak buah yang terkena keracunan makanan SMP 8. Hampir sebagian besar anak-anak SMP 8 keracunan makanan. Ini mereka ada masuk semua hampir sebagian masuk di rumah sakit kota. Apa? Kenapa?